Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, matkul analisis perancangan perusahaan akan mempresentasikan terkait dengan aspek hukum. Di aspek hukum ini ada beberapa poin yang akan kami bahas atau presentasikan nantinya. Yang pertama ada pelaku bisnis, kemudian ada bisnis yang dijalankan, selanjutnya lokasi dan waktu pelaksanaan. Lalu ada perizinan usaha dan izin lainnya, dan yang terakhir ada dukungan pemerintah dan masyarakat setempat. Jadi yang pertama yaitu mengenai pelaku bisnis yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri yaitu Ricky Adona. Jadi di sini ada 2 poin yang akan dibahas nantinya. Yang pertama yaitu bentuk badan usaha. Jadi bentuk badan usaha yang akan kami rancang atau rencanakan adalah bentuk badan usaha firma. Dan ini menimbang dari segi kepemilikan serta kelebihan dan kekurangannya. Maksudnya di sini adalah karena kami terdiri dari 5 anggota yang mengelola atau memiliki usaha ini, maka dari segi cirinya, maka bentuk badan usaha firmalah yang cocok. Kemudian dari segi kelebihan, firma merupakan bentuk badan usaha yang dapat didirikan secara prosedur lebih mudah dan memiliki status hukum yang lebih jelas. Dan juga terkait dengan tanggung jawab, karena terdiri dari 5 anggota, maka seluruh anggotanya memiliki tanggung jawab yang sama. Dan juga kelebihannya yang lain adalah terdapat pembagian kerja sesuai dengan kecakapan dan keahliannya masing-masing. Kemudian dari segi kekurangan, tentunya jika salah satu dari anggota kepemilikan keluar dari usaha ini, maka kemungkinan besar firma bentuk badan usaha ini bisa bubar. Dan juga jika salah satu dari anggota tidak memiliki kecakapan yang cukup baik, maka bisa jadi firma usaha ini menjadi rugi. Maka dari kekurangan tersebut seharusnya bisa diatasi dengan seperti contohnya, seluruh anggota sebelum mendirikan usaha ini harusnya memastikan terlebih dahulu potensi anggotanya masing-masing, dan juga mengetahui loyalitas dari anggotanya masing-masing sehingga tidak mudah keluar atau kurang cakap ketika mendirikan usaha atau ketika usaha ini sudah berproses ke depannya. Kemudian identitas pengelola bisnis di sini, eee, jadi kami dari kelompok 2 ini telah membuat ide usahanya itu dengan nama usaha Dendeng Daun Ubi, yang mana bentuk usahanya telah dijelaskan sebelumnya, yaitu bentuk usaha firma dengan bidangnya itu makanan, karena sudah jelas bahwasannya usaha yang kami lakukan ini melakukan produksi olahan makanan, yaitu berupa dendeng dengan bahan bakunya adalah daun ubi. Pembahasan selanjutnya adalah bisnis yang dijalankan yang akan dipresentasikan oleh Putri Fauzia. Kepada Titi disilakan. Baik, dan terima kasih. Selanjutnya itu mengenai bisnis yang dijalankan. Di sini bisnis yang kami jalankan itu bergerak di bidang usaha makanan, makanan ringan lebih tepatnya. Lalu untuk proses produksi yang dilakukan ini tidak terlalu memberikan dampak negatif pada lingkungan berdasarkan teknologi-teknologi yang kami gunakan itu tidak terlalu memberikan dampak negatif. Selanjutnya yaitu komponen upah yang diberikan kepada karyawan ini sudah dihitung menggunakan sistem pengupahan metode angka, di mana yang didapatkan karyawan itu adalah gaji pokok, tunjangan makan, kesehatan, dan transportasi. Untuk Baik, poin terima kasih selanjutnya, silakan kepada kepada Uda. Titi. Selanjutnya akan dibahas mengenai lokasi dan waktu pelaksanaan akan dipresentasikan oleh Tasya Olivia. Kepada Tasya disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, untuk lokasi dan waktu pelaksanaan, perencanaan wilayahnya direncanakan berada di wilayah keramaian Kota Padang dengan status tanah berupa lahan sewa sehingga akan diurusi untuk perizinan tempat penyewaan lahannya. Dan untuk waktu pelaksanaan akan segera dilaksanakan setelah perancangan akan perusahaan ini disiapkan dengan matang. Sekian. Baik, terima kasih kepada Tasya telah mempresentasikan lokasi dan waktu pelaksanaan.
Selanjutnya yaitu mengenai izin usaha dan izin lainnya yang akan dijelaskan oleh Ami. Kepada Ami disilakan. Baik, selanjutnya adalah perizinan usaha yang mana yang sudah diketahui tadi, usaha ini berbentuk firma. Pada dasar hukumnya firma itu diatur dalam pasal 16 sampai 35 KUHD. Yang mana di dalam pasal tersebut diketahui bahwa firma itu status hukum firma bukanlah merupakan badan hukum, sehingga setiap persero bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap perikatan yang dibuat perseroan. Kemudian untuk syarat pemendirian dari firma ini yaitu didirikan oleh minimal 2 orang, menentukan nama firmanya, kemudian merancang tujuan utama mendirikan firma yang jelas, kemudian terdapat domisili perusahaan, lalu akte pendirian, kemudian mengurus NPWP firma, dan terakhir adalah memiliki badan pengurus dan anggota yang aktif. Kemudian selanjutnya, mengenai perizinan usaha ini, aturan firma yang lama 28 kepada tersebut. Kemudian karena ada perubahan aturan yang sudah lama, kini aturan tersebut tidak berlaku lagi, sehingga digunakan Permen Nomor 17 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa firma tidak perlu mendaftarkan lagi pada pengadilan negeri. Pengesahan dan pendaftaran pendirian firma ini cukup dilakukan melalui sistem AHU online yang dapat dilihat pada layar tersebut, yaitu yang pertama proses pengajuan pendaftaran NPWP Badan Hukum Firma, permohonan pengajuan NPWP firma dapat diajukan melalui KPP di alamat kependudukan firma tersebut. Kemudian yang kedua adalah pendaftaran izin melalui OSS Online Single Submission, yang mana proses ini dapat diajukan beberapa izin, diantaranya adalah NIB dan izin usaha. Permohonan izin tersebut dapat dilakukan pada link yang sudah tertera di layar. Mungkin segitu untuk perizinan usaha, dikembalikan kepada Uda. Baik, terima kasih kepada Ami. Yang terakhir akan dijelaskan oleh Hanafi Fahruri terkait dengan dukungan pemerintah dan masyarakat. Kepada Hanafi disilakan. Baik deh, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yang menjadi pembahasan kami adalah dukungan pemerintah dan masyarakat terhadap perkembangan dari perusahaan. Untuk memperoleh dukungan dari pemerintah dan masyarakat sekitar, perusahaan perlu dengan giat menggalakkan program Social Responsibility atau CSR, yaitu pengadaan sebuah rangkaian program berbasis etika dan bertujuan untuk memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat. Cakupan kegiatan CSR sendiri terbilang cukup luas, bisa memberikan kontribusi pada program nutrisi, pada program pelatihan dan keterampilan, maupun dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat sekitar, membantu kelestarian lingkungan, dan lain sebagainya. Tak hanya menghasilkan dampak sosial bagi masyarakat, program CSR ini juga bisa memberikan banyak manfaat bagi perusahaan yang menjalankannya. Di antaranya yaitu CSR dapat meningkatkan public image pada perusahaan secara pesat, meningkatkan brand awareness terhadap perusahaan, meningkatkan engagement dengan para konsumen, dengan para konsumer. CSR membuat Anda lebih menonjol dibandingkan para kompetitor, serta memberikan pengaruh positif terhadap karyawan dan budaya kerja di perusahaan. Sekian, dah dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Hanafi Fahruri yang telah menjelaskan poin terakhir dari presentasi kita pada hari ini. Mungkin hanya itu untuk kelompok 2 mempresentasikan terkait aspek hukum. Saya sebagai moderator menutup presentasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.